Betul ya. Nah, supaya si Soeharto ini tetap memegang Super Semar dan tidak istilahnya tidak dicabut lagi sama Soekarno, maka pada saat itu kan terjadi dualisme kepemimpinan kan, atau dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Satu, Soekarno sebagai presiden. Kedua, Soeharto sebagai pemegang dari Super Semar yang bertugas untuk memulihkan keamanan. Gitu. Jadi terjadilah dualisme kepemimpinan. Nah, pada saat itu istilahnya Soekarno sudah jatuh dan kemudian Soeharto berjasa di dalam mata masyarakat. Dan akhirnya pada saat itu ada sidang umum MPRS ya yang dilaksanakan Juni 66. Nah, di dalam Juni 66 ini menghasilkan 24 ketetapan. Salah satunya adalah pasal ke-9 atau istilahnya uh, ketetapan yang nomor 9 adalah mengukuhkan Super Semar supaya Soekarno ini tidak bisa mencabut dari Super Semar. Itu ketetapan nomor 9. Ketetapan nomor 25 adalah melarang penyebaran komunisme, ajarannya Marxisme komunisme. Itu soal nomor 25 atau ketetapan 25. Kemudian ketetapan nomor 18 yang akhirnya mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Karena teman-teman pada masa demokrasi terpimpin, dia kan mensahkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, dicabut tuh. Gitu. Dan di TAP nomor 13, Soeharto ditugaskan untuk membentuk kabinet Ampera. Nah, kabinet Ampera ini yang menggantikan kabinet Dwi Kora. Dwi Kora yang katanya sudah di-reshuffle kan. Nah, kabinet Ampera ini diresmikan kurang lebih sekitar Juli 66. Nah, tugas kabinet Ampera ini atau Amal Pendidikan Rakyat ini disebut dengan Dwi Dharma. Nah, Dwi Dharma ini tujuan pokoknya adalah menguasai stabilitas nasional, menguasai stabilitas ekonomi. Jadi politik plus ekonomi. Nah, Dwi Dharma ini dilaksanakan dalam 4 tahap atau 4 karya yang kita sebut dengan catur karya. Catur karya adalah untuk memperbaiki ekonomi rakyat, melaksanakan pemilu, melaksanakan politik bebas aktif, dan melanjutkan perjuangan anti kolonialisme. Nah, seperti di soalnya, jawabannya apa nih teman-teman? Untuk yang A, memperbaiki kehidupan rakyat, itu kan di bidang ekonomi ya, karena kan jawabannya adalah di bidang politik. Gitu. Jadi jawabannya otomatis yang E. Karena kalau option yang A itu adalah bidang ekonomi, kalau option yang B adalah untuk kebijakan luar negeri, memberantas korupsi, itu adalah apa namanya ekonomi, kemudian pembubaran PKI dan ormasnya itu pada masa istilahnya sebelum sidang umum MPR, itu pembubaran PKI sebelum sidang umum itu dilaksanakan ketika Soeharto menjabat istilahnya sedang awal-awal ketika dia memegang Super Semar. Gitu. Jawabannya adalah option yang E. Karena ini pertanyaannya adalah koreksi penting di bidang politik ya. Karena pada zamannya demokrasi terpimpin kan nggak ada pemilu. Pemilu itu kan pertama tahun 55, harusnya kan mulai ada lagi 5 tahun kemudian kan atau tahun 60, tapi sampai tahun 66 gitu kan ini nggak ada. Oke. Oke, jawabannya adalah yang Eho. Lanjut kita ke soal selanjutnya nomor 59. Jawabannya apa nih teman-teman? Ini adalah retelling. Ini adalah proses integrasi timur-timur. Ada yang bisa ceritain ke kakak nggak? Atau ada yang udah hafal nggak? Apa sih retelling ini? Mungkin ada yang bisa ngasih tahu kakak? Putri Yolanda, silakan. Apa sih retelling ini kak? Kurang tahu, Kak. Oke.
Boleh kakak ceritain atau mau langsung jawabannya? Diceritain dulu kok. Baik. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, seperti yang teman-teman tahu, eh, Timur Timur itu dijajah sama siapa sih? Timur Timur itu dijajah sama siapa? Atau dikuasai atau dikolonisasi sama siapa? Timur Timur dikuasai atau dijajah sama siapa sih? Apa sama Indonesia? Atau sama siapa? Belanda? Portugal bukan sih, Kak? Yes, sama Portugal. Jadi, kalau boleh saya ceritakan, bisa saya ceritain ya. Timur Timur itu dikuasai sama Portugis atau sama Portugal. Itu. Jadi bukan sama orang Belanda seperti yang teman-teman tahu ya pada zaman BPUPKI ketika kita merencanakan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ya mengatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah jajahan Belanda gitu. Jadi berarti Timur Timur enggak dong karena pada saat itu Timur Timur itu dikuasai sama Portugis. Nah, inti ceritanya adalah sekitar tahun 74 di Portugis itu lagi ada kudeta. Pada saat itu uh, kudeta pada saat itu terjadilah kudeta ya di Portugisnya dan akhirnya mendudukan si option yang B nih Antonio de Spinola gitu. Sekitar tahun 74 terjadi kudeta yang mendudukan Antonio de Spinola ini sebagai ketampuk pemerintahan dalam Portugis. Nah, istilahnya pada saat itu terjadi yang kita sebut dengan revolusi anyelir, sorry, revolusi anyelir yang menundukkan yang option B. Jadi kalau misalnya teman-teman siapa sih option B itu? Nah, option B ini adalah si orang yang berhasil duduk dalam pemerintahan setelah revolusi anyelir. Nah, setelah revolusi anyelir ini yang menundukkan Antonio de Spinola dalam sebagai pemerintahan dalam Portugis, nah Portugis ini mulai memperkenalkan kehidupan politik yang lebih demokratis lah di Timur Timur, di tanah jajahannya. Akhirnya ketika dia memperkenalkan istilahnya kehidupan yang lebih demokratis, ada tiga partai politik di Timur Timur yang teman-teman tahu ada UDT, Fretelin, dan Apo Deti. Gitu. Ada yang tahu nggak UDT itu apa sih? Union Demokratik Timor Rense atau Persatuan Demokratik Rakyat Timur Timur. Nah, dipimpin oleh Mario Carrascalão. Nah, pada saat itu UDT pengennya berafiliasi kemana? Pengen merdeka, pengen bagian dari Timur Timur, atau bagian dari Indonesia? Merdeka, Kak, tapi di bawah Portugal. Yes, betul. Jadi UDT ini mau menjadi negara bagian Portugal. Partai yang kedua adalah Fretelin. Partai yang Fretelin ini adalah Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur gitu atau Frente Revolusioner de Timor Leste. Nah, pada saat itu si Fretelin ini ingin merdeka dan si Fretelin ini lebih dekat ke kiri atau komunis. Nah, ingin merdeka sendiri. Nah, tiga yang terakhir adalah si Apo Deti. Si Apo Deti ini istilahnya Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur. Nah, Apo Deti ini yang menginginkan Timur Timur masuk atau bergabung ke dalam Indonesia. Gitu. Apo Deti ini yang merupakan pimpinan dari Arnoldo dos Reis Araujo. Itu yang option A atau option apa sih Kak? Iya, itu option A itu adalah pimpinan dari Apo Deti, Arnoldo dos Reis Araujo. Gitu. Nah, dalam tiga partai tadi UDT lebih ke Portugal, pengen jadi bagian Portugal, Fratelli Merdeka, Apodeti pengen bagian dari Indonesia. Kemudian ada dua partai yang lain, tapi kecil-kecil, yaitu Kota dan Prabalista. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk mereka ini masuk ke dalam Indonesia? Ada yang bisa ngasih tahu ke kakak nggak? Kenapa ujuk-ujuk kok bisa masuk ke Indonesia? Kenapa? Boleh diceritain?
Ada yang tahu? Mungkin Abraham Kemal. Ya Kak. Ya, kenapa ujuk-ujuk kok bisa masuk ke Indonesia Timur-Timur? Masih kurang tahu deh Kak. Oke, kurang tahu ya. Iya. Berarti kakak ceritain aja nih. Ya boleh Kak. Oke, jadi tadi teman-teman udah inget ya pilihannya. UDT pengen bagian dari Portugal, APODT bagian dari Indonesia. Yang ketiga adalah si Fretilin ingin merdeka, dan partai yang kecil yaitu Kota dan Trabalista. Nah, pada tanggal 28 November 75, Fretilin secara sepihak ini memproklamirkan dirinya, istilahnya memproklamirkan berdirinya negara Timor Leste. Sekali lagi katakan, tanggal 28 November 75, Fretilin secara sepihak menyatakan proklamasinya berdirinya Republik Demokrasi Timor Leste. Nah, orang-orang APODT ini, orang APODT, orang ODT, atau orang kota Trabalista ini nggak diajak ngomong gitu. Ujuk-ujuk si Fretilin tuh memproklamirkan berdirinya Republik Demokrasi Timor Leste gitu. Akhirnya UDT yang maunya bergabung sama Portugal kan, ini bangun kontak lah dengan para intelijen politik di Indonesia. Dan pada saat itu ada namanya proklamasi Balibo. Ada yang tahu nggak proklamasi Balibo? Karen Angelika bisa ceritain nggak? Apa sih Kak? Apa sih Karen proklamasi Balibo? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar Kak. Oh ya, ada yang pernah dengar nggak proklamasi Balibo? Mungkin Asifa, Devia, Kevin, Rachel. Ada yang dengar nggak proklamasi Balibo? Atau Tasya? Bentar. Mengadakan deklarasi tandingan yang dikenal dengan proklamasi Balibo. Ya, betul. Jadi kan tadi kakak bilang ya, tanggal 28 November kan si Fretilin secara sepihak kan ya, untuk berdirinya Republik Demokratik Timor Leste kan ya. Nah, tandingannya betul. Tandingannya adalah proklamasi Balibo yang merupakan istilahnya pernyataan dari satu UDT, kedua APODT, kemudian Kota dan Trabalista bahwa mereka ingin bergabung ke dalam Indonesia. Gitu. Jadi istilahnya kayak tandingannya dari proklamasinya si Fretilin ini, gitu. Dan akhirnya ketika UDT, APODT, Kota dan Trabalista ini menyatakan dukungannya masuk ke Indonesia, orang Indonesia ini, pemerintahan Indonesia ini Desember 75 ini akhirnya masuk ke Timor Timur. Masuk Timor Timur ini yang kita sebut dengan Operasi Seroja. Operasi Seroja ini akhirnya menyerang atau membasmi orang-orang Fretilin. Nah, orang-orang Fretilin ini kabur ke hutan-hutan, gitu kan? Karena kan dikejar sama orang-orang Indonesia kan? Dikejar sama orang Indonesia. Pada saat itu dalam operasi Seroja juga mendudukan orang-orang UDT dan APODT dalam pemerintahan sementara di Timor Timur. Nah, selama bertahun-tahun, akhirnya orang-orang veteran ini, orang-orang Fretilin ini yang dikejar-kejar sama orang Indonesia ini kan kabur ke hutan-hutan kan. Akhirnya pada saat itu pemimpin Fretilin tuh satu persatu ditumpas gitu, mati. Gitu kan. Xavier do Amaral yang tadi merupakan pemimpin dari Fretilin kan, itu tertangkap pada Agustus 78. Kemudian diganti sama Nicolas de Lobato. Nah, Nicolas de Lobato ini terbunuh pada istilahnya Desember 78. Jadi pada saat itu Alexander do Amaral ini pemimpin pertamanya tertangkap sama orang Indonesia, kemudian digantikan sama Nicolau do Lobato, kemudian digantikan sama José Alexandre Gusmão. José Alexandre Gusmão itu nama lainnya adalah Sanana Gusmão. Nanti Sanana Gusmão ini ditangkap tahun 92 oleh orang Indonesia,
dan dibebaskan tahun 99 ketika ada referendum Timur Timur yang menyatakan orang Timur Timur ingin merdeka kan. Tujuannya kan pilihannya kan dua ya referendum ya. Satu, merdeka, kedua adalah dengan otonomi khusus. Nah, orang Timur Timur menginginkan merdeka dan Sanana Gusmo dibebaskan. Jawabannya adalah Sanana Gusmo. Nah, referendum Timur Timur ini pada masa siapa sih? Pada masa presiden siapa? Habibie. Yes, nah ini juga yang menyebabkan Habibie tidak bisa mengajukan dirinya menjadi presiden selanjutnya karena laporan pertanggungjawabannya tidak diterima karena masalah referendum Timur Timur. Tapi sebagai sejarahnya, sebenarnya Timur Timur itu memang bukan hak dari Indonesia karena Indonesia adalah jajahan Hindia Belanda atau jajahan Belanda. Karena Portugal adalah penjajah dari Timur Timur. Gitu. Nah, karena banyaknya pada saat itu kan setelah reformasi itu, pada masa reformasi kan apa namanya? Indonesia itu kan dalam masa operasi Seroja itu banyak apa ya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia gitu dan akhirnya menyebabkan Indonesia tuh kayak istilahnya menjadi sorotan mata dunia mau nggak mau pada saat itu Presiden Habibie menyerukan atau menyatakan referendum karena dalam masa operasi Seroja ketika mendudukkan orang Indonesia ke dalam Timur Timur itu kayak aneksasi pendudukan Indonesia ke Timur Timur gitu. Misalnya dengan adanya proklamasi Balibo ini, ABRI datanglah langsung ke Timur Timur dan langsung menumpas pretelin sampai ke hutan-hutan sampai. Nah dalam operasi Seroja inilah yang merupakan terjadi banyak pelanggaran HAM gitu. Dan ketika Soeharto runtuh ya, dan pada masa reformasi akhirnya disorot tuh masalah Timur Timur yang HAM itu. Oke, kakak pikir jelas untuk soal nomor 59. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20. Politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah million friends, zero enemy atau istilahnya banyak teman dan tidak ada musuh. Karena pada masa itu kan istilahnya lagi gencar-gencarnya perdagangan bebas ya, gitu. Jadi istilahnya karena istilahnya kita ingin bekerja sama dengan negara siapapun gitu kan, dalam hubungan bilateral, dalam hubungan dua negara, regional dalam satu kawasan maupun yang berbeda-beda atau multilateral gitu. Jadi intinya pada saat itu Indonesia berusaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun karena pada saat itu sedang lagi ada perdagangan bebas di mana-mana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kalau Indonesia bersifat menunggu dan wait and see ini maksudnya wait and see apa nih? Karena kan pada saat itu emang lagi perdagangan bebas gitu kan, ya lagi pada saat itu mereka Indonesia tuh nggak wait and see tapi memang berhubungan dengan negara siapapun. Buruknya citra Indonesia di mata internasional itu pada saat yang tadi kakak bilang adalah ketika jatuhnya si Soeharto dan akhirnya disorotlah mata dunia ketika pelanggaran HAM di mana-mana kan karena pada masa Orde Baru kan terjadi banyak pelanggaran HAM di Tanjung Priuk, di Talang Sari, kemudian Timur Timur ya banyak lah. Jadi pada masa runtuhnya Orde Baru mulailah banyak pelanggaran HAM itu ya banyak dikemukakan gitu. Pada masa reformasi kan mulai bebas ya. Tragedi Mei 98 kan juga merupakan pelanggaran HAM juga. Terus kemudian kembali berkonflik dengan Malaysia nggak ada hubungannya kan? Ya, pada saat itu kita nggak konflik kok. Pada masa MSBY kan nyaman-nyaman aja gitu. Indonesia menginginkan penyertaan TKI ini nggak ada hubungannya. Jadi otomatis paling tepat jawabannya adalah yang karena tagline-nya adalah Million Friends Zero Enemy. Karena pada saat itu emang lagi masa perdagangan bebas. Oke, untuk proses 1, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke proses 2? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada?
Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kakak lanjut ke proses 2. Boleh? Oke ya, kakak lanjut ya. Oke, thank you jawabannya. Oke, lanjut ya, kita ke proses kedua. Proses kedua, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Nomor 1, jawabannya apa nih? Untuk soal nomor 1. Objek kajian sejarah manusia, objek kajian dalam sejarah, kita kemarin udah belajar ya, bahwa di dalam sejarah itu yang paling penting adalah manusia, waktu, dan ruang, ya, 3 unsur penting. Sebenarnya kalau objek kajian manusia adalah, objek kajian sejarah adalah manusia, karena kan kita belajar tentang manusia. Pelaku dari sejarah adalah manusia. Terus kemudian yang dipelajari dalam sejarah adalah pengalaman-pengalaman manusia. Gitu. Jadi tentu saja objek kajian dalam sejarah adalah manusia. Kenapa bukan yang B? Karena yang B adalah antropologi. Gitu, kebudayaan gitu. Jadi ini kan kakak udah ngasih nih. Bedanya apa sih antara sosiologi, antropologi, dan sejarah? Sama-sama belajar manusia tentunya. Nah, gitu. Kalau sejarah itu dibatasi dengan waktu atau dibarengi dengan waktu. Sejarah dengan waktu yang kemarin udah kita bahas ya. Ada sejarah ada 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau yang antropologi itu berhubungan dengan keanekaragaman manusia, masyarakat, dan perkembangan kebudayaannya. Gitu. Emang kita belajar kebudayaannya aja? Enggak, kita kan belajar politiknya, kita belajar masyarakatnya, kita belajar perkembangan manusia, bukan hanya kebudayaannya saja. Jadi untuk option yang B, sebenarnya betul di masa lampau, tapi kebudayaannya, kan kita nggak hanya kebudayaannya aja, kita politiknya juga, pergantian politiknya, perubahan di masyarakatnya juga. Jadi untuk option yang nomor 1, jawaban lebih tepat adalah yang A. Kalau yang sosiologi apa? Kalau yang sosiologi tentu aja teman-teman juga udah belajar ya, berbeda antara sejarah dengan sosiologi gitu. Karena kalau sosiologi itu lebih ke masyarakat, tentang struktur sosial, terus kemudian juga ada lembaga-lembaga sosial. Jadi intinya tentang masyarakat, nggak hanya satu. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal ini nomor 1 jelas ya kenapa kakak pilihnya A? Ada yang mau ditanyakan? Bukan yang B? Jelas? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini teman-teman kita udah, sorry. Soal nomor 2, perubahan besar dalam bidang sosial budaya yang terjadi pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, atau Megalitikum. Jawabannya apa? Di sini kakak udah ngasih tahu nih, karena teman-teman bisa baca juga gitu. Jawabannya kenapa bukan Paleolitikum? Kenapa kakak jawabannya adalah Neolitikum? Kenapa kakak jawabannya Neolitikum? Kenapa bukan Paleolitikum? Selain yang kakak tulis di sini loh. Kenapa? Kakak mau nanya dong. Siapa ya? Sawah Nuha. Ya. Kenapa bukan Paleolitikum? Kenapa kakak nulisnya Neolitikum? Perubahan sosial budaya. Kenapa? Sawah Nuha. Silakan. Mungkin karena di sini masuknya Alto Melayu, jadi kebudayaannya juga ikut berubah. Jadi lebih maju gitu ya? Ya. Oke. Nah, kenapa sih nggak pada zaman Paleolitikum? Teman-teman tahu ya, kemarin kita udah belajar. Paleolitikum, bangsa pendukungnya, manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus yang kebudayaan Pacitan, dan kemudian yang kebudayaan Ngandong itu adalah Homo solonensis dan Homo wajakensis.
Seperti yang teman-teman tahu, pada zaman Paleolitikum itu kita masih nomaden dan food gathering. Apa sih nomaden dan food gathering? Nomaden itu berpindah-pindah tempat, food gathering adalah mengumpulkan makanan, ya kan? Nah, sehingga ketika makanan itu habis, dia harus berpindah tempat. Ada kerjasama nggak di situ? Nggak ada, ya kan? Nggak ada kerjasama. Nah, habis itu dari Paleolitikum masih kasar, ya kan? Batu-batunya atau alat kehidupannya masih kasar. Mereka mengumpulkan makanan, dia food gathering, nomaden, ketika habis makanannya dia harus pindah ke tempat selanjutnya. Masa yang kedua adalah Mesolitikum. Kenapa nggak Mesolitikum, Kak? Karena teman-teman tahu nggak yang kemarin kita udah belajar, di Mesolitikum kan ada yang namanya kejongan Modinger. Apa tuh kejongan Modinger? Sampah dapur bukan sih, Kak? Iya, benar, sampah dapur. Ada sampah dapur tuh kayak apa? Siput, kerang, ya kan? Nah, ini masih ngumpulin makanan dong, ya nggak? Nah, walaupun udah ada yang namanya Abricautroch atau gua-gua karang, ya kan? Jadi mereka udah semi-sedenter. Semi-sedenter tuh istilahnya sudah menetap, tapi kalau makanannya habis, mereka harus pergi, gitu, mencari tempat yang baru untuk makan, gitu, semi-sedenter. Nah, pada masa Mesolitikum, jadi dia berpindah-pindah ke tempat, tapi nggak selalu pindah tempat. Baru kalau makanannya habis kayak kerang, siput, yang kejukan Mondinger ini sudah habis, tempat-tempat makanan yang udah habis, ya udah mereka pindah tempat. Ini dibuktikan dengan sampah dapur sama gua karang. Nah, masa yang selanjutnya adalah Neolitikum. Di masa Neolitikum ini betul tadi sudah ada yang bilang bahwa oh ya Kak, karena kan kedatangan Proto Melayu, jadi dia lebih lebih modern. Nah, pada saat itu di dalam Neolitikum ini sudah mengenal namanya food gathering. Dari food gathering ke food producing maksud Kakak. Dari mengumpulkan makanan ke yang memproduksi makanan. Jadi otomatis dia sudah mengenal bercocok tanam. Dia sudah producing, kalau dia udah bercocok tanam berarti dia sudah apa? Sudah sedenter, sudah hidup menetap untuk mengolah tanamannya. Ketika dia sudah mengolah tanaman, kan mengolah tanaman itu kan butuh berkelompok ya, nggak mungkin sendiri-sendiri. Nah, ini pasti mereka menemukan kerjasama untuk menebang hutan gitu kan. Nebangin hutan itu kan butuh orang banyak kan, nggak mungkin 1-2 orang gitu kan, karena menebang hutan kan kalau zaman dulu mah pasti pakai batu ya, masih pakai kapak gitu kan istilahnya. Kapaknya itu dari batu, nggak kayak zaman sekarang pakai bulldozer, itu kan bisa berbulan-bulan dan nggak hanya 1 orang 2 orang, pasti kan berbanyak orang gitu. Nah, dengan adanya kerjasama inilah untuk membuka hutan dan jadi bercocok tanam. Nah, ini kita kenal dengan adanya masyarakat gitu, untuk menabur benih, terus kemudian metik hasil ladang. Nanti ada juga upacara-upacara, dan pada saat itu udah ada namanya sistem kelompok. Nah, kalau ada sistem kelompok pasti ada pemimpinnya yang kita kenal dengan primus inter pares atau kepala suku. Jadi, kenapa Kakak pilih Neolitik? Karena pada saat itu sudah menetap dan menghasilkan budaya. Ya, bercocok tanam itu kan merupakan salah satu budaya. Tuh, karena Paleolitikum kan masih nomaden, food gathering, Mesolitik juga masih sama, walaupun dia sudah semi sedenter, tapi dia belum bercocok tanam. Betul ya? Jelas nggak di sini, teman-teman? Kenapa Kakak pilih option yang C? Jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ketika ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah teori yang dikemukakan masuknya Hindu di Indonesia. Nah, di sini Kakak udah jawab adalah teori dari kesatria. Kakak mau nanya dong. Kan ini ada 5 teori ya. Ini Kakak udah tulis di sini. Ada 5 teori yang menyatakan masuknya Hindu di Indonesia. Kalau teori Sudra, Kakak mau nanya
Asyifa Nurrahma, silakan Asyifa Nurrahma. Dari teori dari Sudra ini katanya gimana sih? Dari Van Faber ini, Asyifa? Bilangnya gimana? Gimana kak tadi? Apa bunyi, apa isi dari teori Sudra Van Faber mengenai penyebaran Hindu di Indonesia? Golongan budak yang datang ke Indonesia tuh belum itu untuk mencukupi taraf hidup. Terus? Itu doang tanya kak. Oke, terima kasih Asyifa. Jadi, katanya Van Faber ini menyatakan, seperti teman-teman tahu ya, di dalam kasta agama Hindu yang paling tinggi adalah Brahmana. Brahmana itu apa? Brahmana itu kayak pendeta, rohaniawan, ya kan, yang menyelenggarakan upacara-upacara. Itu Brahmana. Kemudian yang kedua adalah Ksatria. Ksatria itu apa? Ksatria itu kayak raja, bangsawan, prajurit. Terus ada yang ketiga adalah Waisya. Waisya itu kayak kita lah, kayak pedagang, petani. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah Sudra. Sudra itu apa? Budak. Di luar dari ini ada nggak? Di luar dari Brahma, Waisya, prajurit, Ksatria, dan Sudra. Ada nggak? Ada satu golongan yang namanya Parya. Parya itu adalah golongan gelandangan atau pengemis, ya. Nah, ini tidak termasuk dari golongan-golongan ini. Nah, katanya Van Faber ini, orang Sudra ini kan nggak punya istilahnya kasta terendah dalam Hindu gitu ya. Nah, mereka ingin pergi ke Indonesia supaya memperbaiki taraf hidupnya. Gitu, ingin memperbaiki taraf hidup dari golongan Sudra ini untuk nanti masuk ke Indonesia, dia bisa memperbaiki hidupnya. Tapi teori dari Sudra ini disanggah. Kenapa disanggah? Karena Sudra ini kan istilahnya golongan budak ya. Dia tidak bisa mengerti bahasa kitab suci dari Weda yang berbahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Gitu. Istilahnya kitab suci agama Hindu ini yang kita sebut dengan Weda ini kan istilahnya bahasanya bahasa tinggi. Dan dia kan nggak ngerti upacara-upacaranya seperti apa. Jadi ini nggak benar nih disanggah oleh para penyanggah dari teori Sudra bahwa tidak benar bahwa orang-orang dari golongan budak yang ingin memperbaiki hidupnya di Indonesia dan akhirnya menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi ini disanggah. Kalau teori Waisya dari NJ Krom kayak gimana? Dari Tiar Petra deh, akan nanya Tiar Petra. Apa tuh dari NJ Krom? Tiar Petra, silakan. Kayak gimana sih? Waisya kak. Teori Waisya itu apa? Ya. Teori yang berasal dari para pedagang bukan kak? Jadi dia menyebarkan agama Hindu dari para pedagang. Betul? Benar? Kayak gitu? Benar nggak? Betul, Kak. Iya, oke. Nah, tapi disanggah. Jadi, kan kalau zaman dulu ya, orang Cina mau ke India, itu harus lewat Selat Malaka, harus lewat Indonesia. Orang India pun mau ke Cina, itu juga harus lewat Indonesia juga. Nah, orang pedagang-pedagang ini, ketika mereka nunggu untuk isi perbekalan, kemudian nunggu musim supaya anginnya baik dalam berlayar, mereka sembari berdagang, sembari menyebarkan agama Hindu. Tapi disanggah, kenapa? Seperti yang teman-teman tahu ya, kitab suci agama Hindu itu dengan menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Sedangkan bahasa mereka sehari-hari adalah bahasa Pali.
Nah, ini justru di atas lebih tinggi dari bahasa Pali gitu. Tidak semua orang pedagang ini mengetahui. Yang tahu tuh cuma kaum Brahmana aja gitu. Jadi disanggahlah teori dari Waisya ini yang menyebarkan agama Hindu adalah pedagang. Kalau teori kesatria yang digagas oleh Munandar Mukherjee mengatakan bahwa orang-orang dari kasta prajurit ini yang kalah perang, saya ulangi sekali lagi, kasta prajurit yang kalah perang, raja-raja yang kalah perang di India, mereka pergi ke Indonesia untuk mendirikan kerajaan di Indonesia. Tapi ini disanggah. Kenapa? Kasta kesatria yang kalah perang, kemudian ke Indonesia, dia bangun koloni, akhirnya berkembang jadi kerajaan, dia bangun kerajaan deh. Tapi ini disanggah juga. Kenapa? Tasya Zahwa Odelia. Silakan. Kurang tahu, Kak. Ya, terima kasih Tasya. Ya, kenapa? Karena pada saat itu tidak sampai sekarang sih, bukan hanya pada saat itu. Pada saat itu dan sampai sekarang tidak ditemukan bukti adanya prasasti yang menyatakan adanya kolonisasi orang India di Indonesia. Jadi nggak ada tuh raja-raja Indonesia tuh dari India. Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti ada prasastinya dong bahwa raja dari India datang ke Indonesia, ada prasastinya dong. Nggak mungkin nggak ada. Tapi sampai sekarang itu nggak ada buktinya. Dan kemudian dibuktikan dengan nama-nama raja-raja di Indonesia, kayak di Kutai, kayak di Mataram, itu nggak ada raja dari India, tapi raja orang-orang Indonesia namanya, gitu. Jadi hanya nggak benar nih teori dari kesatria yang kalah perang mendirikan kerajaan di sini, nggak benar. Teori Brahmana, nah ini yang paling masuk akal bahwa yang istilahnya yang bisa mentasbiskan orang yang bukan beragama Hindu menjadi agama Hindu adalah dari orang Brahmana, gitu, ditasbiskan oleh para rohaniawan atau para pendeta-pendeta Hindu, gitu. Jadi mereka ini diundang oleh raja-raja di atau kepala suku di Indonesia supaya kenapa orang-orang atau raja-raja zaman dulu mengundang para Brahmana datang ke Indonesia? Satu adalah alasan ekonomi. Ketika Raja India berdagang dengan kepala suku Indonesia, contohnya, otomatis mereka nggak seimbang, ya kan? Nah, ketika mereka ditasbiskan menjadi raja yang beragama Hindu, ya kan, sama dong posisinya. Jadi ketika nanti kerajaan India bekerja sama dalam bidang ekonomi, berdagang dalam ekonomi, akan sama posisinya dengan raja di Indonesia. Gitu. Ini yang dibuktikan dengan adanya bukti dari Yukta, di mana Raja Asmawarman menghadiahkan beberapa ekor sapi kepada orang-orang Brahmana, dan pada saat itu dia juga menjadikan dirinya menjadi Hindu supaya posisinya lebih sama. Gitu. Nah, ini teori Brahmana yang dikemukakan oleh Sandler. Nah, tapi disanggah juga nih. Masuk akal ya, istilahnya Brahmana kan dia yang tahu kitab suci. Dia bisa mentasbiskan orang dari yang bukan beragama Hindu jadi agama Hindu. Tapi ada juga yang menyanggah. Yang menyanggah menyatakan bahwa sebenarnya Brahmana itu tidak boleh meninggalkan tanah kelahirannya. Dan nggak boleh menyeberangi laut. Gitu. Tapi ada juga yang bilang ini Brahmana dari daerah India Selatan yang lebih moderat gitu. Jadi lebih modern gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menyeberangi laut dan meninggalkan tanah kelahirannya. Kalau teori arus balik dari Bos, siapa yang belum saya panggil? Karen Angelica, silakan Karen. Kalau teori arus balik itu apa?
Iya, Kak. Ya, apa teori arus balik? Bentar, Kak. Oke. Masuknya agama Hindu-Buddha Mm-mm. akibat arus bolak-baliknya masyarakat India. Bolak-balik masyarakat India apa orang Indonesia? India atau Indonesia, Kak? Oke. Ya, betul. Jadi Indonesia sudah dimasuki nih ya, istilahnya agama Hindu sudah masuk ke Indonesia. Nah, masuknya balik di sini adalah ketika sudah dikenalkan nih ya agama Hindu, orang Indonesia belajar ke India. Nanti dari India mereka balik ke Indonesia. Gitu. Jadi orang Indonesia belajar ke India, nanti dari India mereka balik ke Indonesia dan disebarkanlah agama Hindu di Indonesia. Itu yang kita sebut dengan arus balik. Ketika Indonesia sudah tahu yang namanya agama Hindu, dia langsung belajar ke India, dari India dia langsung balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia. Itu yang disebut dengan arus balik, bolak-balik dari orang Indonesia. Oke, kakak pikir jelas untuk soal nomor 3 ya. Nomor 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nomor 4, mendapat bahwa Islam masuk dan berkembang dari kan teman-teman udah tahu ya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu kan ada 3 teori. Pertama ada 3 apa? Pertama teori Gujarat, kemudian teori dari Mekah atau Mesir, kemudian ada teori yang ketiga ini, yaitu teori dari Persia. Nah, kalau dari Gujarat apa yang ditekankan? Kalau dari Gujarat apa? Michael Kefas deh, kakak tanya. Michael Kefas. Ada 3 teori. Teori pertama, Gujarat, masuknya Islam. Itu apa sih yang ditekankan? Apa Michael Kefas? Saya belum dengar. Suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf, karena nggak kedengeran. Oke. Karena nggak kedengeran, kakak pilih yang lain ya. Mohon maaf, Michael Kefas. Siapa lagi ya? Abraham Kemal. Silahkan Abraham Kemal. Untuk teori Gujarat yang ditekankan apa sih? Ya Kak. Ya, teori Gujarat. Apa tuh yang ditekankan? Gujarat. Apa? Belum tahu Kak. Lupa. Oke. Kalau boleh kakak informasikan, kan ada 3 teori ya. Teori pertama adalah teori Gujarat. Nah, ya sebenarnya teori Gujarat itu cuma istilahnya apa ya, kesamaan corak dari nisan ya. Sebenarnya yang teman-teman tahu adanya nisan Malik As-Saleh yang bercorak khas Gujarat, gitu kan, yang bercorak khas Gujarat. Jadi ditemukan nisannya Sultan Malik As-Saleh ini nisannya sama kayak khas Gujarat. Jadi dinyatakan bahwa agama Islam dari Gujarat atau India. Dan dibuktikan pada zaman dahulu memang udah ada perkembangan perdagangan antara Indonesia dengan Gujarat. Jadi emang udah kerjasama lah antara Islam antara pedagang-pedagang dari Gujarat ke Indonesia. Plus ada ditemukannya nisan yang bercorak khas Gujarat yang ditemukan oleh di makam Sultan Malik As-Saleh. Terus kemudian dari teori yang kedua adalah teori dari Mesir atau dari Mekah atau dari Arab gitu. Apa tuh?
Nah, seperti yang teman-teman udah pelajari kemarin ya, udah ada perkampungan Arab kan di Baros, di Pantai Baros Sumatera, di Tapanuli yang kemarin kita bahas. Terus kemudian ada gelar Malik yang teman-teman tadi kita sudah dengar tuh, gelar Malik adalah biasa dipakai di daerah Arab. Sultan Malik Al-Saleh kan tadi adalah raja dari Samudra Pasai. Selain tadi ada perkampungan Arab di daerah Barus, di Pantai Baros Sumatera, kemudian udah adanya pedagang-pedagang Arab, dibuktikan dengan perkampungan Arab, dan selain itu dibuktikan dengan adanya gelar Malik yang sering dipakai oleh raja-raja dari Arab. Itu yang kedua dari teori Mesir atau Arab atau Mekah. Yang ketiga adalah yang ini, teori dari Iran atau Persia. Nah, di sini disebabkan karena adanya kesamaan budaya Persia, yaitu dengan adanya perayaan upacara tabwik atau tabut yang biasa dilakukan di daerah Bengkulu sama Pariaman di daerah Sumatera Barat. Dan juga udah ada yang namanya Leran tuh, Leran itu di daerah istilahnya Jawa Timur ya. Gitu. Nah, Leran itu kayak suku bangsanya Iran di sana. Dan kemudian ada juga ejaan-ejaan Parsi. Gitu. Ya. Nanti tolong dibaca lagi untuk teori masuknya Islam di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5, kakak minta tolong dijawab dong, Muhammad Noval. Silakan Muhammad Noval. Silakan Muhammad Noval, soal nomor 5, jawabannya apa? Faktor yang melatar belakangi Sultan Agung melakukan penyerahan VOC ke Batavia pada tahun 1628 itu yang C, Kak. Yang Yang C. Yang C, persekutuan VOC dengan musuh Mataram. Emang musuh Mataram siapa? Ini. Berarti kan VOC bersekutu dengan musuh Mataram kan? Akhirnya menyebabkan perseteruan atau beranteman mereka antara Mataram sama VOC. Gitu. Nah, terima kasih Novel atas jawabannya. Jawabannya adalah yang A, karena si VOC ini menghalangi kapal dagangnya Mataram ke daerah Malaka. Jadi sebenarnya kan kemarin udah kita pernah bahas Sultan Agung nggak? Kita udah pernah bahas Sultan Agung belum teman-teman? Belum ya di sini ya? Nah, seperti teman-teman tahu, kerajaan Mataram Islam ini kan mempunyai Jawa Dwipa ya, atau misalnya menginginkan seluruh Jawa di bawah kekuasaan dari Mataram. Nah, Mataram Islam ini mengalami kejayaannya pada masa Sultan Agung. Kan? Nah pada saat itu Batavia itu awalnya kan adalah Jayakarta, itu kan dikuasai sama kerajaan Banten kan. Nah kerajaan Banten ini dikuasai Batavia khususnya, Batavia itu namanya dulunya Jayakarta kan. Nah Sunda Kelapa namanya kemudian diganti Jayakarta yang merupakan tempat kemenangan. Nah ketika Jayakarta dikuasai sama VOC diubah namanya jadi Batavia. Ya gitu. Jadi pada saat itu si VOC ini menguasai Batavia gitu, yang merupakan di daerah kerajaan Banten. Nah jadi ada dua tempat nih yang tidak dikuasai sama Mataram, yaitu daerah kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini yang tadi kan si Sultan Agung ini kan punya Jawa Dwipa ya, menguasai seluruh Jawa. Nah, kerajaan Banten itu belum dikuasai. Kebetulan pada saat itu harus menguasai Banten, tapi sebelumnya kan harus menguasai Batavia dulu yang merupakan tempat pelabuhan terbaik kan. Gitu. Nah, kebetulan di Batavia udah dikuasai sama VOC, maka kita harus menguasai VOC dulu. Nah, pada saat itu VOC dikuasai sama
VOC menguasai Batavia, dan akhirnya pada saat itu dia menguasai praktik monopoli kan di daerah Batavia. Nah, selain itu, seperti yang di slide-nya teman-teman, waktu Mataram ingin berdagang di daerah Malaka, itu dihalang-halangi kapalnya sama VOC. Pada saat itu, ketika Malaka mau ketika kerajaan Mataram mau berdagang di Malaka dihalang-halangi, udah dendam kesumat banget si Sultan Agung gitu, karena dia menguasai Batavia nggak bisa, menguasai Banten nggak bisa karena dia harus menguasai Batavia dulu. Batavia udah dikuasai sama VOC. Udah gitu yang kedua, dihalang-halangi tuh kabel dagang Mataram oleh Batavia, mau dagang di Malaka itu dihalangi. Akhirnya April 28 Kiai Rangga Bupati Tegal ini diutus untuk menawarkan perdamaian lah dengan VOC. Ini ditolak mentah-mentah oleh VOC, dan akhirnya dia menyerang Belanda di benteng yang ada di daerah Batavia sekitar tahun Agustus 1628. Pimpinan ini adalah pimpinannya adalah Tumenggung Batu Reksa. Teman-teman, saya mau nanya dong, penyerangan Sultan Agung ini gagal atau menang? Serangan Sultan Agung ke Batavia, ke VOC, gagal atau kalah? Gagal atau kalah mah sama ya? Gagal atau berhasil? Gagal. Kenapa gagal, Keva? Lupa. Hah? Kenapa? Nggak tahu, lupa alasannya. Oh, lupa. Gagal, betul. Karena kurangnya perbekalan. Nah, karena gagal lagi, Sultan Agung ini kan juga ingin tetap menguasai ya, karena kan politiknya kan Jawa Dwipa. Ya udah, akhirnya dia nyoba lagi 1629. 1629 dia belajar dari pengalaman nih, kurang perbekalan nih. Berarti dia mau bangun, kan Mataram teman-teman tahu ya di daerah Yogyakarta sana kan. Nah, ya udahlah, karena kurang perbekalan kan Batavia mah di sini kan, pelabuhan Sunda Kelapa kan mah di sini, di Jakarta sini, Jakarta Utara kan lumayan jauh. Nah, butuh kantong-kantong perbekalan. Nah, si Sultan Agung ini bikin kantong-kantong perbekalan tuh di daerah mana? Di daerah Cirebon sama di daerah Karawang, di daerah Jawa Barat tuh. Nah, tapi sama mata-mata dibakar. Gitu. Jadi, kantong-kantong perbekalan di Karawang sama di Cirebon tuh dibakar, plus adanya wabah kolera sama malaria, sehingga menyebabkan prajurit-prajurit dari Mataram tuh nurun kualitasnya. Udah gitu perbekalannya juga dibakar. Akhirnya gagal juga tuh dari serangan 1628 dan 1629. Gitu. Jadi ya Batavia tetap dikuasai sama Belanda. Lanjut kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Nomor 6 adalah intervensi Belanda di Kesultanan Siak. Ini jelas ya, ini kakak jelasin aja. Ekspansi kolonisasi di kawasan Sumatera, di daerah Sumatera Timur, ini kan dimulai dari Kesultanan Siak. Nah, akhirnya si Siak ini menyebabkan kehilangan daerah Asahan tuh, daerah Asahan, Langkat, dan akhirnya Siak menjadi daerah kekuasaan dari Belanda. Gitu. Jawabannya soal nomor 6 adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, kakak minta dong tolong dijawab jawabannya apa soal nomor 7, reformasi gereja. Reformasi gereja, Devia Nur Afifah, silakan Devia Nur Afifah. Untuk soal nomor 7. Jawabannya apa sih? Untuk soal nomor 7 ini. Yang C bukan, Kak? Kurang cakapnya para pemimpin gereja, betul?
Teman-teman, apa sih reformasi gereja itu? Jadi setelah Renaissance ya kan, terima kasih Deviva atas jawabannya. Jadi untuk soal nomor 7 ini teman-teman tahu ya, ini kakak udah kasih slide-nya, jadi teman-teman bisa melihat apa sih reformasi gereja itu merupakan perbaikan tatanan kehidupan yang dinominasi karena gereja itu menyimpang. Jadi sebenarnya teman-teman setelah Renaissance itu kan dunia itu kan kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ya. Kemudian dipilihlah apa sih namanya kebudayaan-kebudayaan Yunani. Kemudian mulailah dibangun bangunan-bangunan bergaya Yunani kuno, dibangun gereja-gereja, kemudian dibangun sebuah seni. Nah, ketika seni itu dibangun atau sebuah gedung dibangun bergaya Renaissance itu kan membutuhkan uang. Nah, inilah yang menyebabkan Martin Luther istilahnya apa sih namanya kayak memberikan kritikan dengan adanya penyimpangan dari gereja Katolik pada saat itu adalah penjualan surat pengampunan dosa. Supaya penjualan surat pengampunan dosa ini gereja Katolik tersebut bisa membangun gedung-gedung kemudian seni-seni yang bergaya Renaissance. Seperti yang teman-teman tahu, sebelum Renaissance kan ada abad ke-8 ya, yaitu abad pertengahan, abad ke-8, di mana Eropa itu dikuasai oleh sendi kehidupannya oleh gereja. Jadi pada saat itu kalau ada negara atau istilahnya pemimpin dari negara itu harus ditabiskan, harus istilahnya dipastikan dulu oleh kekuasaan gereja. Itu. Jadi pada saat itu gereja itu menguasai pemerintahan. Tidak ada seorang raja dari negara Eropa berkuasa tanpa adanya pengesahan dari pemimpin gereja. Gitu. Dan setelah adanya Renaissance, mulai nih ada kekuasaan negara, kayak dimulai di Prancis yang tadi udah kakak tulisin di sini, bahwa para orang-orang gereja ini nggak berhak untuk mencampuri urusan dalam pemerintahan. Gitu. Dan pada saat itu gereja yang tadinya apa sih namanya ikut serta dalam pembuatan undang-undang, terus kemudian tidak diwajibkan bayar pajak, itu juga diwajibkan jadi bayar pajak. Gitu, karena mulainya ada pengetahuan-pengetahuan. Dan pada saat itu adanya kebrobrokan dalam sistem gereja gitu. Jadi udah adanya demoralisasi pengurus gereja. Jadi kan teman-teman tahu ya pada abad pertengahan untuk dalam masuk pemerintahan itu kan harus ada pengesahan dari sistem gerejanya kan. Nah inilah udah ada jual beli jabatan, jadi ada sistem korupsi di situ kan, menyalahgunakan kekuasaan gitu. Terus kemudian karena istilahnya kaum gereja bisa menarik pajak itu menyebabkan apa sih namanya kemewahan dalam gaya rohaniawan. Dan yang puncaknya adalah penjualan surat pengampunan dosa gitu untuk istilahnya pembangunan karya-karya seni pada masa Renaissance ini. Nah inilah yang menyebabkan si Martin Luther King protes dan terjadilah gerakan reformasi gereja. Apa sih dampak dari reformasi gereja? Yaitu tadi kakak udah tulis di situ adanya lahirnya Kristen Protestan gitu kan. Nah ini yang dimulai oleh Martin Luther di Jerman gitu kan, terus kemudian Zwingli di Swiss, John Knox di Skotlandia, Calvinis di gereja Inggris, kan Anglikan ya, Calvinis di Prancis dan kemudian Anglikan di Inggris. Gitu. Dan akhirnya menguatnya peran negara dalam pemerintahan sekuler. Jadi teman-teman tahu ya bahwa ketika pada masa abad ke-8 itu peran negara dibatasi oleh gereja, maka pada masa kini, ya dengan adanya orang Eropa itu belajar bahwa agama itu adalah ranah privat, bukan ranah publik. Jadi istilahnya agama ya bukan menjadi ranah publik di negara itu tidak boleh dikuasai sama agama. Dan hal inilah yang membuat gereja Katolik memperbaiki dirinya dengan adanya reformasi gereja Katolik. Bahwa dalam
di dalam gereja itu kan harusnya miskin, sederhana gitu. Jadi memang akhirnya memperbaiki sikap hidupnya yang sampai sekarang memperbarui kehidupan gereja Katolik yang akhirnya menyebabkan ya sampai sekarang gereja Katoliknya seperti itu. Jadi jawabannya apa nih? Jawabannya karena yang B, kecuali kalau kekuasaan absolut yang dibilang oleh Paus itu kan betul ya. Kenapa? Karena dulu orang raja itu nggak bakal bisa menjabat tanpa adanya pengesahan dari gereja. Kurang cakapnya para pemimpin agama ya jelas. Ini kan karena pada saat itu ada jual beli jabatan. Ketika dia bisa menjabat dalam suatu posisi, dia bisa menarik pajak dan lain-lain. Terus puncaknya penjualan surat pengampunan dosa betul untuk membiayai bangunan-bangunan ya kan, karena kan membangun itu kan butuh uang. Turun cabutnya raja terhadap kehidupan beragama ya jelas, karena pada saat itu kan negara sama agama kan jadi satu aduk gitu, jadi satu urusan gitu. Karena pada saat itu ya raja juga istilahnya kayak pemimpin dalam suatu gereja juga, gitu. Karena istilahnya apa ya, ya negara itu kan jadi satu sama agama. Gitu. Ya, untuk soal nomor 7, kakak pikir jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8, jawabannya apa nih? Kakak mau nanya dong sama Kevin Hendro. Silahkan Kevin Hendro. Sambil teman-teman baca untuk soal nomor 8, kakak absen dulu ya. Dimulai. Ya Kevin, silahkan. Commodore Matthew C. Perry dengan armadanya dari Amerika Serikat dengan membuka isolasi di Jepang yang telah berlangsung dari 1638 sampai 1854. Pembukaan ini bagi Amerika Serikat mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bukan Kak. A. Meminta Jepang melindungi pelaut yang terdampar di laut Jepang. Oke. Terima kasih jawabannya Kevin. Nanti kakak jelasin setelah kakak absen ya. Kakak absen dulu yang IPS regular C. Terima kasih Kevin. Daniel Ahyar ada nggak? Izin Kak Priska. Oke, thank you. Abraham Kemal ada ya? Masih ada? Udah Kak. Oke, Ariel Jeremy, tadi kakak nggak ngajak ngomong sih, nggak ada di sininya. Ada nggak atau bareng-bareng sama teman-teman? Enggak ya? Oke, Asyifa Nur Rahmat. Kak, tadi Shiva udah masuk tapi keluar terus gara-gara jaringan nggak bisa masuk lagi. Oh, oke, terima kasih Salwa. Ya, Kak. Kakak masukin aja ya. Erika Ramadhania. Tadi kakak nggak ada juga deh kalau nggak salah ya. Erika ya? Nggak ada ya? Kevin Hendro, terima kasih tadi ada. Noval Atar, ada ya? Ada Kak, ada. Oke, Iya. ini yang nggak ada. Mera Laila Ayuning Tias, ada nggak nih? Nggak ada kayaknya ya. Kakak strip ya. Rachel Cynthia, ada ya? Salwa Huna, ada juga. Yothana Sialodria, ada nggak? Kayaknya tadi ada ya. Kayaknya Kak. Oh iya, oke, terima kasih Rachel. Kakak absen yang IPS D. Bima Satya Pamungkas, ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kakak strip. Devian Nur Afifah, ada ya? Tadi kakak ngobrol. Oke. Freya Maisa Davani, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Freya nggak ada ya. Karen Angelica ada. Michael Kevas ada juga ya, Michael Kevas ya. Putri Yolanda tadi ada nggak sih? Putri Yolanda tadi kalau nggak salah ada deh. Oke.
Regina Ladia Prasetyo? Nggak ada. Richie Stefanus? Nggak ada. Tasya ada ya, Tasya Jahwa dan Tiar Petra ada. Oke, terima kasih teman-teman atas absennya. Nah, ini kakak jelasin ya. Teman-teman tahu nggak sih ada yang namanya restorasi Meiji? Pernah dengar nggak restorasi Meiji apa sih? Pernah dengar nggak restorasi Meiji? Ini pelajaran kelas 11, perbaikan yang dilakukan oleh kaisar. Restorasi atau pembaruan yang dilakukan oleh kaisar. Ada yang tahu nggak? Kakak jelasin? Boleh Kak. Oke, terima kasih Rachel. Jadi kakak jelasin aja ya. Jadi seperti teman-teman tahu, pernah nonton The Last Samurai nggak? The Last Samurai. Kalau nggak salah Keanu Reeves atau Tom Cruise udah yang jadi aktornya. Pernah nonton nggak The Last Samurai? Nggak tahu ya. Itu zaman udah lama sih. Jadi kalau boleh kakak ceritain, pada masa pemerintahannya dulu sebelum adanya restorasi Meiji, kaisar itu tidak memerintah. Dia tinggal di istananya dan tidak memerintah. Yang memerintah itu siapa? Yang merintah pada saat itu pada abad ke-17 adalah Shogun Tokugawa atau pemerintahannya dari keluarga Tokugawa. Nah, sekitar abad ke-17 itu si Shogun Tokugawa ini melaksanakan politik isolasi. Apa sih politik isolasi? Menarik diri dari pengaruh asing atau barat lah. Gitu. Jadi dia istilahnya menarik diri atau politik isolasi, menarik diri dari pengaruh asing atau barat untuk menjamin tetap tegaknya menjamin tetap tegaknya pemerintahan dari Tokugawa ini gitu dan mencegah pengaruh dari bangsa barat ya kan tentunya. Tapi di sisi lain orang Amerika ini karena kan Jepang tuh sangat strategis gitu kan di daerah Pasifik ya kan. Nah, si Jepang ini sangat strategis dan mau dijadikan sama Amerika ini untuk tempat transit dan tempat memasarkan barang-barang dari Amerika. Gitu. Nah, si Amerika ini pengen si Jepang ini dibuka perdagangannya untuk orang Amerika. Tapi kan nggak bisa karena si Tokugawa ini melakukan politik isolasi. Akhirnya dibukalah si Amerika ini berusaha untuk membuka perdagangan dengan Jepang karena Jepang ini tadi yang kakak bilang strategis gitu kan. Nah, dikirimlah dengan 3 ekspedisi. Ekspedisi yang pertama adalah dari tahun 1846. Pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Bidol. Gitu. Dia minta pemerintah Jepang buka dong gitu, pelabuhan lo buka dong buat kita bisa berdagang. Ditolak sama Shogun Tokugawa. Ekspedisi yang kedua 1853 oleh Komodo Matthew Perry. Gitu. Dia ngomongnya baik-baik ke Shogun. Ayo dong Jepang gitu, buka dong kota-kota pelabuhan lo buat perdagangan internasional. Karena pada saat itu orang-orang Amerika ini kan berdagang di Cina kan harus melewatin Jepang dulu kan. Gitu. Jadi Jepang ini bagus buat istilahnya buat tempat transit, buat minum, buat ngisi bekal gitu. Dan pada saat itu di daerah Pasifik juga banyak orang-orang pedagang-pedagang pedagang-pedagang Amerika yang kadang juga kayak kelelahan gitu yang akhirnya menyebabkan kecelakaan gitu karena istilahnya dia nggak bisa transit kan, ditutup pelabuhannya sama Jepang. Kelelahan akhirnya kecelakaan tuh di laut-laut Jepang gitu. Akhirnya pada ekspedisi 1853 ditolak juga sama Jepang gitu. Yaudah deh pikirin dulu deh gitu kata komedi Matthew Perry, pikirin deh gitu untuk membuka pelabuhan dari Jepang ini gitu kan. Terus setahun kemudian, Matthew Perry datang lagi 1854 dengan membawa 7 kapal perang Amerika. Nah, tahun 1854 ini si Perry ini datang membawa 7 kapal perang. Ya mau nggak mau,
Ya kan, mau nggak mau akhirnya terjadilah istilahnya kayak apa namanya, eh, apa ya, peperangan kecil, dan akhirnya memaksa Jepang untuk membuka perdagangannya dengan Amerika dengan adanya menandatangani perjanjian Shimoda, maksud kakak Shimoda lagi, Shimoda, perjanjian Shimoda yang akhirnya membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada bangsa asing. Gitu. Tapi akibat peristiwa ini Jepang tuh kayak memunculkan orang-orang anti shogun. Kayak kan istilahnya si Shogun Tokugawa ini kan yang memerintah kan ya. Akhirnya menganggap golongan shogun ini kayak ngejual bangsa lu sendiri sih gitu. Lemah banget lo sama orang barat gitu, sama orang Amerika. Akhirnya terjadilah huru-hara di daerah Selat Shimonoseki gitu. Istilahnya orang-orang apa sih, orang-orang ini pengen yang tadinya pemerintahan dipegang sama si Shogun Tokugawa ini, pengen udah deh kembaliin pemerintahan lo ke pemerintahan kaisar gitu, dan istilahnya kita nggak terima dengan perjanjian Shimoda dan Hakodate yang menyebabkan orang asing ini datang ke sini gitu. Dan akhirnya terjadilah kerusuhan huru-hara di daerah Shimonoseki. Nah, Shimonoseki ini akhirnya huru-hara ini berhasil dipadamkan oleh orang-orang Amerika juga, orang-orang Prancis juga, orang-orang Inggris juga. Gitu. Karena kan mereka udah berdagang ya, karena kan tadi dibuka kan dua pelabuhannya. Gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan, oh iya ya, dengan adanya politik isolasi yang diterapkan dari abad ke-17 ini menyebabkan kita tuh kalah sama bangsa barat. Ya kan, yang kalau misalnya kan satu pakai samurai, satu pakai tembakan, apa namanya, peluru, ya kalah lah gitu. Nah, ini menyadarkan bangsa barat bahwa kita tuh tertinggal jauh loh sama bangsa barat gitu. Dan akhirnya si Shogun inilah jadi kayak pelampiasan orang-orang Jepang yang sangat marah gitu kan. Nah, akhirnya dia dipaksa turun dan akhirnya terjadilah istilahnya penyerahan kekuasaan dari shogun ke kaisar Mutsuhito pada saat itu, yaitu kaisar kita sebut dengan kaisar Meiji gitu. Dan akhirnya dari tahun 1867 dari tanggal 14 Desember ini si Tenno Meiji memegang tampuk kekuasaan tertinggi sebagai kaisar dan mengalami dan berusaha untuk melakukan pembaharuan yang kita sebut dengan restorasi Meiji di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang militer, yang menyebabkan oh iya ya, ternyata bangsa Jepang ini dengan adanya politik isolasi yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa ini tertinggal jauh ya sama orang-orang barat, dan akhirnya terjadilah pembaruan yang dilakukan oleh si kaisar. Jawabannya adalah yang Eho. Karena bukan menjatuhkan kekuasaan Tenno Meiji, kebalikannya dong gitu. Menjatuhkan kekuasaan Shogun Tokugawa dan akhirnya mendudukan Tenno atau kaisar sebagai kekuasaan, sebagai pemegang atau tampuk dari pemerintahannya. Nah, waktu zaman Edo pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa, si kaisar itu cuma tinggal di istana aja, yang memerintah itu adalah keluarga dari Tokugawa atau Shogun Tokugawa. Jadi nomor 8 otomatis jawabannya adalah option yang E. Jelas nggak sampai di sini penjelasannya? Jadi kalau untuk option yang A, meminta Jepang mengunduh pelaut, yang pada saat itu kan istilahnya orang barat ini kan nggak bisa transit, jadi banyak kecelakaan di sana. Jadi ketika kecelakaan, orang Jepang kan nggak bisa ngapa-ngapain karena kan dia nggak boleh berhubungan sama pihak asing karena menerapkan politik isolasi. Gitu. Terus yang B, benar dong, si Amerika ingin Jepang membuka pelabuhannya untuk misi perbekalan karena kan Jepang itu dekat sama Cina kan. Nah, untuk pada saat itu ya orang Amerika ini sebelum sampai ke Cina dia kan harus transit dulu di Jepang gitu untuk bekal, untuk misi perbekalan kapal lah gitu. Terus yang option C ini juga benar. Jadi orang-orang Jepang ini orang-orang Amerika ini menginginkan
pelabuhan Jepang ini dibuka supaya bisa menyebarkan menyebarkan produk-produk dari Jepang. Untuk option yang D tadi udah kakak jelasin juga ya. Untuk option yang E tadi udah kakak jelasin. Jelas nggak untuk soal nomor 8 kenapa pilihannya yang E? Oh, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8? Ada yang mau ditanyakan, teman? Ada? Enggak, Kak. Oke. Sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 kakak minta dong tolong dijelasin kenapa sih kakak milihnya yang D. Ricci Stefanus tadi ada ya? Silakan Ricci Stefanus. Apa sih kenapa nomor 9 jawabannya yang option D? Ricci Stefanus silakan. Iya ada ya? Nah, sekarang nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kakak minta siapa lagi ya? Rachel Cynthia deh. Rachel, dampak dari revolusi Prancis. Tolong dong kakak minta tolong dijelasin sama Rachel, kenapa sih pilihannya D? Ayo Rachel. Rachel? Sorry Kak, habis dari kamar mandi. Oh iya, oke. Oke, mungkin ada yang bisa bantu kakak? Kenapa pilihannya D untuk soal nomor 9? Tiar Petra deh, Tiar Petra. Iya kak. Kenapa jawabannya nomor 9 adalah yang D? Kenapa? Nggak tahu kak. Oke, ini kakak jelasin aja ya. Untuk nomor 9 ini adalah dampak dari revolusi Prancis ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, revolusi Prancis itu kan di mana bangsawan ini sangat menarik pajak gitu ya tanpa adanya undang-undang. Makanya pada saat revolusi Prancis dimulailah atau banyak filsuf-filsuf muncul gitu kan, kayak misalnya J.J. Rousseau dengan adanya kontrak sosial, kemudian adanya Montesquieu dengan Trias Politica, ada juga John Locke gitu kan. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada saat itu mulainya pemikiran-pemikiran gitu kan yang tidak boleh apa sih namanya adanya penarikan pajak tanpa adanya undang-undang gitu kan. Nah, dampak revolusi Prancis ini ada dampak ekonomi dan ada dampak politik gitu. Nah, di dampak politik ya kita belajar dulu dampak politiknya adalah meluasnya paham liberal di mana adanya undang-undang gitu kan di Spanyol, Italia, Jerman, Austria, Rusia yang di mana raja sangat berkuasa, sangat kuat gitu kan. Negara adalah saya, Laesat Emoy gitu kan katanya Louis ke-14 gitu. Tapi dengan adanya revolusi Prancis di mana sebuah kerajaan itu harus dibatasi dengan adanya undang-undang, kalau enggak ya akan sewenang-wenang ya pemerintahannya gitu. Terus kemudian dengan adanya dibuktikan dengan adanya revolusi Prancis dan kemudian berkembangnya nasionalisme gitu. Pada saat itu kan Prancis itu dengan adanya Napoleon Bonaparte kan menguasai beberapa negara kan ya, ada Belanda, ada Prancis, kemudian pada saat itu ada Jerman juga, dan akhirnya menyebabkan nasionalisme ke negara-negara. Dan yang terakhir adalah di bidang politik adalah menjalankan demokrasi yang tadi kakak udah bilang ya, adanya undang-undang, adanya Dewan Perwakilan, dengan adanya cendekiawan demokrasi pada saat itu adanya J.J. Rousseau,
dengan di kontrak sosial, adanya Montesquieu dengan teori politika itu di bagian politiknya. Nah, di bagian ekonominya adalah pada masa revolusi Prancis itu kan bangsawan menguasai tanah-tanah kan ya, di mana petani itu hanya menggarap tanah. Nah, si bangsawan ini mempunyai banyak tanah dan istilahnya ketika mau mengusahakan suatu pertanian, si orang biasa atau masyarakat umum pada umumnya ini menyewa tanah dari bangsawan. Gitu. Nah, dengan adanya revolusi Prancis ini, petani ini dijadikan pemilik tanah sendiri. Gitu. Jadi istilahnya nggak ada lagi pajak-pajak, nggak ada lagi sistem-sistem feodal. Nah, itu adalah yang pertama. Yang tadinya adanya sistem gilde apa sih teman-teman? Sistem gilde. Apa kakak pengen nanya dong, sistem gilde itu apa? Sistem gilde itu apa sih? Ya, sistem gilde itu apa teman? Apa sih sistem gilde? Ya. Sistem gilda itu adalah sistem yang berdasarkan pesanan. Jadi teman-teman tahu ya, ketika pada zaman dahulu sebelum pada masa pemerintahan feodalistik ya kan, di mana bangsawan-bangsawan itu menguasai pertanahan, kemudian pada saat itu petani hanya sebagai penggarap tanah bukan sebagai pemilik tanah. Sistem ekonominya adalah sistem gilda atau sistem berdasarkan pesanan. Nah, sistem pesanan ini berdasarkan jadi orang-orang itu yang bekerja itu termasuk dalam serikat-serikat pekerja. Misalnya kayak pembuat panci atau wajan gitu kan. Jadi misalnya teman-teman mau pesan wajan, nah teman-teman pesanlah ke serikat pekerja wajan. Dan itu pesan dulu. Jadi kalau zaman sekarang kan misalnya kalau kita mau cari panci atau wajan kan tinggal beli. Tapi kalau zaman dulu tuh kita harus pesan dari dalam serikat pekerja wajan. Nah, dalam sistem gilda ini pada masa feodalistik ini ya justru istilahnya berkembang. Tapi setelah para penggarap tanah ini menjadi pemilik tanahnya, sistem ini menjadi tidak laku. Gitu. Kenapa? Karena istilahnya dengan kita mesen dulu itu kan nggak berkembang, orang kita butuhnya sekarang, kenapa kita mesennya kita dapatnya nanti gitu kan. Nah, dengan sistem gilda yang berdasarkan pesanan ini, dengan menerapkan sistem feodalistik yang udah nggak zamannya lagi gitu, akhirnya dengan penghapusan sistem gilda ini perdagangannya menjadi lebih maju. Jadi bebas kita mau beli barang kapan aja, mau beli di penjual mana aja. Jadi teman-teman kalau di sistem gilda itu, teman-teman kalau nyari wajan ya di tempat serikat pekerja wajan, nggak bisa nyari sutil, nggak bisa nyari misalnya kompor ya, hanya berdasarkan bidangnya masing-masing. Tapi kan kalau untuk sekarang kan nggak bisa kayak gitu kan, teman-teman beli di sini ada gitu. Nah, ini kan perdagangan menjadi terhambat. Nah, ketika feodalistik ini istilahnya turun pamornya atau tidak dianggap lagi, sistem perindustrian menjadi lebih maju atau perkembangan menjadi berkembang. Nah, dengan adanya revolusi, jadi untuk yang option yang penghapusan pajak feodal, betul ya, petani menjadi pemilik tanah itu juga betul. Kemudian berkembangan nasionalisme di kawasan Eropa itu juga betul. Nah, tadi yang kakak udah bilang ya, dengan adanya pajak feodal itu dihapuskan, berkembangnya sistem gilda, nah akhirnya terciptalah masyarakat stratifikasi yang baru. Udah ada tuh spesialisasi kerja, udah ada kaum cendekiawan, pemikir, pengusaha, petani, pedagang. Jadi nggak hanya kalau dulu kan masyarakat feodal kan paling cuma raja, bangsawan, sama prajurit, sama masyarakat biasa. Itu dalam sistem feodalistik gitu. Nah, akhirnya terjadilah perkembangan stratifikasi yang baru. Nah, kenapa bukan kapitalisme?
Mungkin kakak udah sering dengar, udah sering jelasin ya. Revolusi industri baru menyebabkan kapitalisme. Kapital itu apa sih? Kapital itu kan modal, isme kan paham. Ekses atau dampak dari revolusi industri yang penemuan James Watt itu, kapal mesin uang, adalah kapitalisme. Nanti kapitalisme akan melahirkan sosialisme. Jadi kapitalisme itu adalah akibat dari revolusi industri, nanti kapitalisme itu akan melahirkan sosialisme. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk soal nomor 9? Ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman sudah datang untuk belajar sejarah hari ini. Terima kasih Karen, terima kasih Salwa, Abraham, Rachel, Ricky, dan Tiar. Sampai kita ketemu lagi dan selamat sore semuanya. Sore Kak, makasih Kak. Sore Kak, makasih Terima Kak. kasih Ya. Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.